Pemirsa Kompas TV, kembali Anda menyaksikan program Sapa Kalsel, tentunya hanya di Kompas TV, yang membahas isu-isu terkini dan dengan narasumber yang terpilih tentunya. Hari ini kita akan membahas tema yang sedang dibicarakan juga di masyarakat terkait kabel semrawut. Yang mana tema kita hari ini adalah estetika kota dan keamanan publik, tantangan memindahkan kabel spaghetti ke bawah tanah. Bersama saya hari ini telah hadir Mas Nanda di sini selaku pengamat tata kota, ahli utama perencanaan wilayah dan kota. Mas Nanda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Yeah. Jadi terkait kabel semrawut ini sudah jadi masalah yang cukup lama ya di kota kita. Yeah. Mulai dari peletakannya yang semrawut, terus juga ada masalah-masalah seperti transportasi yang sangkut dengan kabelnya. Itu tentunya sangat membahayakan masyarakat ya Mas. Bagaimana pandangan Mas Nanda terkait hal ini? Yang pertama kita prihatin gitu kan atas kondisi ini, soyogianya bisa rapi. Masyarakat sebetulnya mungkin tidak komplain apabila itu rapi gitu kan. Kemudian juga jumlahnya tidak tumpang tindih. Misalnya ada satu atau 2 tiang saja. Ini terkadang satu titik bisa lebih dari 5 sampai 10 tiang kayak gitu. Kemudian juga dari sisi kabel itu sendiri, kalau semrawut kan sebetulnya justru malah menyulitkan untuk maintenance operator atau vendor itu sendiri. Dan seyogianya dari sisi safety, khususnya untuk kabel-kabel crossing yang melintang di atas badan jalan, nah itu seyogianya bisa diminimalisir, karena itu tadi pada saat nanti ada kabel yang menjuntai, ininya longgar, itu bahaya untuk pengguna jalan, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Nah itu nanti yang disalahkan siapa? Apakah pemerintah atau? Nah, itu dia. Dan kadang-kadang juga tiang itu ada yang berizin, mungkin sebagian besar tidak berizin. Nah ini hal-hal yang mesti kita benahi dan kita berikan masukan untuk pemerintah bisa lebih baik ke depannya. Apalagi di kabel spaghetti ini banyak ya, ada dari kabel listrik, mungkin kabel internet, telekomunikasi. Betul. Dan lain sebagainya, yang mana itu penanggung jawabnya tentu berbeda-beda ya. Betul. Jadi ketika terjadi suatu masalah, ini siapa yang bertanggung jawab? Betul. Selain merusak pemandangan, ini kan sangat fatal ya, apalagi kalau misalkan sudah ada yang menjuntai dan tiang listriknya miring, dan tentunya itu membahayakan pengguna jalan yang melintas. Bukan cuma soal estetika kota ya Mas ya. Untuk kasus kabel yang menjuntai ini, sejauh mana sih standar keamanan yang telah dijadikan regulasi oleh pemerintah kota gitu? Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau kita merujuk kepada regulasi nasional, karena memang masalah ini tidak hanya di Banjarmasin ya, di nasional juga menjadi isu. Di Undang-Undang 36 tahun 99 itu sudah jelas tentang telekomunikasi. Itu pemerintah daerah di pasal 17 itu berhak untuk melakukan pengaturan itu. Nah, di Banjarmasin juga sebetulnya sudah ada Perda 14 tentang pemanfaatan bagian jalan, kemudian Perda 15 tentang pengelolaan barang milik daerah, karena bahu jalan itu termasuk barang milik daerah. Nah, itu Banjarmasin sudah punya perdanya, seyogianya tinggal diimplementasikan terkait pengaturan teknisnya, bagaimana yang safety, apakah perlu ada tiang bersama supaya tidak terlalu banyak tiang, dan juga konversi dari kabel yang satuan masing-masing provider menjadi kabel yang serat optik itu yang memiliki bandwidth lebih banyak gitu. Kalaunya kabel satuan drop wire seperti itu kapasitasnya sangat sedikit kayak gitu. Satu drop wire mungkin beberapa pelanggan saja. Nah, kalaunya serat optik itu bisa ribuan bahkan seperti itu. Bisa didiversifikasi seperti itu. Berarti ini ada penataan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harusnya para pemilik provider ini sudah mengurus hal itu ya Mas ya? Betul, dan juga pemerintah kota, pemerintah daerah seyogianya sudah mulai ancang-ancang untuk mengimplementasikan perda yang sudah disusun. Bukan tidak ada regulasinya, sudah ada, namun implementasi di lapangan, kemudian pengawasan, ini sepertinya harus dimaksimalkan kembali. Berarti kabel semrawut ini itu terjadi juga karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mungkin? Salah satunya itu. Oke, apalagi kan ada perizinan ya ketika harus meletakkan kabel dan lain sebagainya. Itu antara operator utilitasnya gitu. Betul. Sejauh ini kalau soal perizinan, apakah sudah legal semua Mas kalau di kota sendiri? Berdasarkan hasil temuan yang ada, sebagian itu ada yang berizin tiang,
namun sebagian juga ada yang tidak berizin. Nah, yang tidak berizin ini yang kita khawatirkan, benar tadi kata Mbak bahwa nanti apabila tidak berizin siapa penanggung jawabnya pada saat ada force majeure di lapangan, ya kan, ada musibah. Nah, ini betul. kan agak sulit. Dan juga dari sisi pemerintah daerah seyogianya yang saat ini butuh banyak dana untuk pendapatan gitu kan, ini juga bisa menjadi salah satu sumber Betul. pendapatan dari sisi misalnya sewa badan jalan, bahu jalan. Kemudian suatu saat memang ada investasi baik dari pemerintah sendiri atau pihak ketiga, itu bisa membuat satu mekanisme utility terowongan atau ducting Itu untuk yang di bawah tanah di bawah ya? tanah, ya, dan itu sangat bisa. Oke. Terkait keamanannya saat ini, Mas. Saat ini kan kita melihat, masyarakat melihat bahwa kabel-kabel ini kan dari satu titik ke titik lainnya itu banyak sekali semraut, ada macam-macam kabel gitu. Keamanan yang sebenarnya harusnya diberlakukan dalam pemasangan kabel ini tuh seperti apa? Apakah dia memang harus menjuntai kah atau bagaimana, Mas? Ya, setahu saya itu kan ada maksimal derajat kelenturan, seperti itu. Ada maksimal derajat kelenturan. Kemudian juga ada mekanisme teknis khusus untuk kabel-kabel yang melintang di atas badan jalan. Oke. Kalau yang melintang di persil, yang penting kan kabel itu relatif kencang gitu. Baik. Jangan juga sampai di atas ambang batas dia menjuntai sampai membahayakan pengguna jalan. Nah, wabil khusus untuk yang crossing jalan, nah ini yang betul-betul harus diatur dan tidak serta-merta bisa masing-masing provider itu langsung gitu kan membentangkan kabelnya. Nah, ini harus ada izin khusus juga sebetulnya, karena itu yang titik rawannya. Oke, Mas. Ini kan kabel ini kan di mana-mana ya, Mas. Ada di daerah yang banyak UMKM-nya, ada di daerah yang memang banyak pengguna jalan yang padat begitu. Apakah keberadaan kabel yang semrawut ini tuh menghambat pertumbuhan nilai ekonomi juga di kota kita, Mas? Tentu dari sisi estetika ya, itu kita bisa paham. Selain tadi safety kan yang utama, seyogianya itu yang menjadi fokus gitu kan. Baik. Nah, terkait estetika juga sama. Pada saat nanti ada tamu-tamu kenegaraan, pada saat ada tamu-tamu penting, kenapa kok Banjarmasin kotor, Semrawut, Banjarmasin kabelnya semrawut, kan juga mengurangi misalnya ada turis mau foto, di belakangnya ada kabel semrawut, kenapa kok? Jadi salfok ya? Betul, padahal kita pusat bisnis kan, Betul sekali, gerbang Kota ekonomi, Banjarmasin. gerbang logistik juga di Kalimantan. Kenapa kok Banjarmasin seperti ini? Baik, oke. Kita akan bahas lebih lanjut. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Pemirsa Kompas TV, Anda masih menyaksikan program Sapa Kalsel bersama saya Tasya dan juga Mas Nanda di sini. Kita masih membahas terkait kabel spaghetti. Salah satu solusi dari kabel spaghetti ini adalah dengan penanaman di bawah tanah ya, Mas ya? Iya. Oke. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri ini sebenarnya kan lahannya lahan rawa ya, Mas. Tentunya jadi pertanyaan juga bagi masyarakat secara umum, emang nggak apa-apa, emang aman ya kalau misalkan kabel itu ditanam di lahan yang di bawahnya itu rawa, Mas? Iya. Jadi memang ada spesifikasi khusus untuk kabel tanam gitu. Jadi dia sudah water resistant gitu kan. Dan sebetulnya bukan barang baru itu. Itu di beberapa kota besar lainnya itu sudah menggunakan kabel itu, dan di kawasan Banjarmasin itu juga sudah ada kok yang memakai gitu kan. Salah satunya ada komplek gitu yang dia full satu komplek itu Udah nggak ada kabel spaghetti itu ya yang Ya. di langit-langit kita kalau foto melihat ada kabel, berarti di sana nggak ada, Mas? Udah nggak ada. Iya. Jadi semuanya ducting underground gitu. Dan di sana juga sama situasi lahannya ya lahan basah Lahan juga. basah juga. Betul, rawa juga, dan buktinya bisa. Itu udah berapa tahun mungkin sudah diberlakukan, Mas? Mungkin 10 tahun lebih ya. Aman aja ya sejauh ini ya? Alhamdulillah. Oke. Iya. Mungkin masyarakat perlu tahu nih istilah dari underground ducting dan juga tadi sempat di-mention juga di belakang soal Multi utility multi-utility tunnel. Oke. Itu bagaimana, Mas? Ya, jadi sebetulnya kalau multi utility tunnel itu semacam terowongan bersama untuk
berbagai fungsi ya, Mm-mm. multipurpose. Jadi kalaunya tunnel itu kan cukup besar. Nah, Baik. mungkin kita di Banjarmasin di kawasan tertentu saja, mungkin untuk jalan-jalan utama itu mungkin bisa. Mm-mm. Untuk pipa air bersih, kemudian pipa gas mungkin suatu saat kayak gitu. Berarti bisa digabung ya Mas antara Bisa. kabel, gas tadi dan lain sebagainya? Bisa, bisa. Itu ada spesifikasi khusus gitu kan. Baik. Kan di Jakarta juga sudah mulai dibangun itu kan. Mm-mm. Itu untuk multi utility tunnel. Tapi kalau yang underground ducting itu nanti ukurannya disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Baik. Misalnya ukuran 50 kali 50 cm ya kan, atau seperti apa, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan juga proyeksi jangka panjang. Ini Baik. dapat menampung berapa unit kabel kan seperti itu. Ketika saat ini kabel-kabel itu kan sudah ditata dengan sedemikian rupa, dengan semrautnya juga. Nah, itu untuk biaya instalasi dengan biaya perawatan jangka panjang itu apakah ada perbandingan yang signifikan, Mas? Ya, tentu kan perlu ada biaya investasi Mm-mm. baru seperti itu, dan tidak kita pungkiri namanya ducting gitu kan, ada semacam precast atau sejenisnya, tentu harus membeli units minimal kan seperti itu, sama box tutupnya gitu. Nah itu tentu mesti ada investasi. Namun bagaimanapun juga, kalau sudah kita berbicara safety, itu kan sebuah keharusan ya. Betul sekali, Tidak apalagi bisa untuk ditawar. jangka panjang. Betul, tidak bisa ditawar. Namun di sisi baiknya itu lebih mudah apabila mau maintenance seperti itu, dan bisa diintegrasikan dengan sistem pedestrian, sistem trotoar gitu kan. Bisa sekalian bangun ducting underground, bangun juga pedestrian trotoar seperti itu. Baik. Untuk daerah-daerah yang padat pengguna jalannya seperti di Jalan Lambung Mangkurat, di jalan kota-kota, itu apakah memungkinkan untuk ultimate utility tunnel tadi? Iya, sebetulnya sangat memungkinkan. Sebetulnya sangat memungkinkan. Malah kalau di kota besar Jakarta, Surabaya, malah multi utility tunnel itu di tengah as jalan seperti itu. Ya memang kita perlu waktu buat membangun ya kan, tapi dengan metodologi tertentu itu bisa cepat karena sistem precast kan tinggal taruh, tinggal finishing gitu. Baik. Tentunya ini menjadi mimpi juga dia bagi masyarakat, karena kalau misalkan di jalan lihat kabel bagus gitu, terus juga mungkin nggak ada kabelnya malah sama sekali, Iya. itu enak gitu, apalagi pulang kerja ya Mas ya. Iya. Tapi tentunya ini jadi PR bagi pemerintah dan juga pihak terkait nih untuk regulasi ulang terkait peletakan kabel ini sendiri. Itu apakah sudah ada progresnya Mas dari pemerintah kota? Apabila kita bicara Kota Banjarmasin, sebetulnya mereka sudah mengarah ke sana ya. Kita bisa cek itu di salah satu ruas jalan di daerah Dharma Praja kalau tidak salah, itu mereka juga sudah menginisiasi sistem trotoar diintegrasikan dengan ducting underground tadi, dan kita mengapresiasi hal tersebut. Nah, sekarang kita support pemerintah kota, mudah-mudahan bisa diduplikasi di daerah-daerah atau ruas-ruas jalan yang lain, khususnya jalan-jalan poros, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pangeran Antasari, misalnya kan tadi Jalan Lambung Mangkurat yang Betul. memang dia CBD ya. Benar, benar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ikuti juga oleh daerah-daerah lain di minimal kawasan Banjarbakula ya. Betul sekali, karena kawasan yang sering dilewati juga oleh para turis mungkin ya. Betul. Misalnya yang daerah sekitar bandara, dari bandara ke Banjarmasin, dari bandara ke Banjarbaru, apalagi Banjarbaru kan juga jadi ibu kota provinsi sekarang, Betul sekali. seyogianya juga sudah mulai Menerapkan berbenah. ya. Betul, khususnya di jalan-jalan poros. Betul sekali. Untuk saat ini kan kabel ini banyak sekali ya Mas titiknya, dan apakah pemerintah harus langsung regulasinya itu dialihkan kepada underground ducting tadi, atau bisa dengan membetulkan dulu nih kabel yang semraut tadi jadi kabel yang melintang begitu Mas? Oke, jadi setidaknya apabila memang underground ducting atau multi utility tunnel itu bisa dibangun tapi bertahap, ya kan, karena keterbatasan anggaran, seyogianya setidaknya kan bisa membenahi yang spaghetti tadi, ya kan, yang spaghetti Supaya tadi. tidak ada yang menjuntai dan Betul, mengganggu pengguna betul, jalan ya? ya betul, yang membahayakan gitu kan, itu bisa. Artinya tinggal bagaimana sistem pengawasan, kemudian merangkul pihak provider untuk bertanggung jawab, merapikan segala macam bentuk kabel yang melintang tadi.
Sejauh ini karena kabelnya banyak yang semrawut, ada beberapa kronologi seperti korsleting, lalu juga ada yang mungkin disambar petir. Nah, Yap. itu kalau misalkan sudah melakukan underground ducting tadi, apakah ada potensi membahayakan seperti itu lagi atau malah itu hilang, Mas? Potensi itu selalu ada Oke, pada saat namanya juga K3 ya, betul. artinya keselamatan kerja, kesehatan kerja. Jadi walaupun spesifikasi kabel itu sebetulnya, contohnya kabel NYY, sebut saja seperti itu sangat aman terhadap adanya korsleting atau induksi dari antar kabel maupun dari air, misalnya kan ada percikan. Sebetulnya secara teknis itu safety, tapi bisa jadi pada saat instalasi pemasangan ada misalnya human error atau ada sambungan yang tidak Tidak sesuai sesuai. SOP, nah Baik. itu bisa jadi. Tapi itu bisa diantisipasi sebetulnya karena Oke. kan substansinya adalah kabel spaghetti tadi yang mau kita beresin seperti itu. Baik. Kabel spaghetti ini saat ini kan sudah disebutkan juga sama Mas Nanda tadi, sudah menjadi isu yang diperhatikan oleh pemerintah begitu. Apakah sudah ada dilakukan mungkin pilot project dari ini, dan bagaimana kolaborasinya juga dengan stakeholder lainnya maupun provider lainnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini ya Mas Nanda. Oke. So, untuk pemirsa Sapa Kalsel, jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Pemirsa Kompas TV, Anda masih menyaksikan program Sapa Kalsel. Kita masih membahas terkait kabel spaghetti dan solusinya dalam penanaman di bawah tanah. Ini tentu menjadi mimpi bagi masyarakat ya, Ya. punya kota yang rapi, punya kota yang nggak ada kabel semrawut dan aman untuk pengguna jalan dan lain sebagainya. Terkait kabel itu sendiri, itu kan ada banyak penanggung jawabnya ya Mas ya, Iya. untuk melakukan underground ducting dan penanaman di bawah tanah sendiri, itu ada penanggung jawabnya kan harusnya. Nah, apakah itu dari pemerintahkah yang menyediakan atau yang melakukan perkembangan terkait underground ducting tadi, lalu mereka sewakankah ke pihak provider atau bagaimana sih sebaiknya Mas? Oke. Sebetulnya yang pertama ya, regulasi di undang-undang itu Undang-Undang 36 tahun 99 sudah mengatur gitu. Pemerintah daerah itu bisa kayak gitu diberikan kewenangan untuk mengatur masing-masing wilayahnya terkait pola pengelolaan atau regulasi jaringan telekomunikasi. Baik. Di undang-undang sudah ada. Nah, Banjarmasin ada 2 perda yang bisa menaungi itu. Yang pertama Perda 14 itu tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan gitu kan, termasuk bahu jalan. Kemudian Perda 15 tentang pemanfaatan atau pengelolaan barang milik daerah. Baik. Nah, jalan itu ada beberapa penanggung jawab atau klasifikasi ya. Ada jalan nasional, Ada itu jalan. pengelolanya ya balai jalan karena memang milik pusat. Kemudian untuk jalan provinsi itu pemerintah provinsi. Betul. Untuk jalan-jalan kota ya kota. Nah, Pemerintah kota. artinya pemerintah kota saat ini melalui perda itu saja itu sebetulnya sudah bisa begitu. Nanti teknisnya bagaimana seperti yang ditanyakan tadi, siapa yang membangun, siapa yang mengelola, siapa yang memelihara, itu nanti bisa diturunkan dari perda itu, misalnya melalui peraturan wali kota. Sebetulnya mekanisme dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia itu kita bisa menggunakan, apabila tidak dengan APBD murni, itu bisa dengan KPBU, ya kan, public partnership gitu. Jadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha ini sangat memungkinkan. Pemerintah daerah memiliki hak kepemilikan terkait bahu jalan, artinya punya asetnya gitu. asetnya, Nah, betul. terkait nanti siapa yang membangun, lebih baik memang pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah bisa menggandeng nih investor seperti itu untuk membangunkan. Nanti kan bisa dikerjasamakan bagaimana sistem sharingnya, itu nanti bisa dihitung bersama. Oke, karena yang menjadi penanggung jawab dan izinnya sendiri kan dari pemerintah ya Mas ya. Betul. Mungkin untuk kolaborasi bisa dilakukan. Nah, apakah ini nanti kembali kepada dinas PUPR kah atau dinas terkait yang mana yang mengurus perkabelan ini Mas? Ya, jadi sesuai dengan
Peraturan Menteri PUPR nomor 20 itu tentang pedoman teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan itu sebetulnya sudah ada. Sudah ada ya? Siapa berbuat apa. Kalau urusan teknis konstruksi tentu PUPR. Nah, terkait regulasi providernya, syarat-syaratnya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dari Kominfo dan lain sebagainya. Baik. Berarti memungkinkan ya jika pemerintah ini membangun lubang utilitas dan nantinya bekerja sama gitu dengan para pihak provider seperti telekomunikasi dan juga PLN, dan itu diatur oleh setiap pemerintah daerahnya gitu ya. Betul. Oke. Mungkin bagaimana sih nantinya masyarakat dapat melihat gitu perkembangan ini, dan apakah itu akan mengganggu gitu saat dalam pembangunan? Karena kan harus menggali ya, Mas. Oh iya. Iya. Ya tentu ada metode-metode kerja, artinya manajemen konstruksinya, bagaimana itu bisa cepat, bagaimana itu tidak terlalu mengganggu pengguna jalan. Misalnya dengan sistem precast itu ducting sudah dicor di daerah lain, sudah keras, sudah jadi, tinggal dipasang seperti itu, dan tidak perlu menutup jalan terlalu lama. Artinya hanya beberapa saat ditutup per segmen begitu kan, tapi pengguna jalan masih bisa aktif berlalu lintas. Jadi nggak langsung yang di daerah kilometer segini sampai sekian gitu ditutup jalannya buat pembangunan, karena kan itu akan mengganggu lalu lintas pastinya. Dan secara aturan nggak boleh kita menutup sekali. jalan ya. Apakah ada saran nih dari Mas Nanda selaku pengamat tata kota kepada pemerintah kota di Kalimantan Selatan khususnya agar memiliki political will ya untuk memulai proyek ini? Ya. Tentu pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau juga diinisiasi oleh pemerintah provinsi itu seyogianya sudah memulai membuat semacam grand design gitu kan, khususnya di kawasan-kawasan strategis ekonomi. Baik. Gitu kan. Contohnya bandara, pelabuhan, bisnis center gitu kan, dan juga pusat pemerintahan. Seyogianya ini bisa didahulukan, bisa diprioritaskan. Apabila memang APBD itu ada keterbatasan, nah itu bisa juga menggandeng investor dengan sistem KPBU. Tentu yang sama-sama menguntungkan, khususnya buat masyarakat kan tentunya, untuk niatnya tadi kan safety ya. Betul sekali. Betul. Mungkin terakhir Mas, untuk masyarakat, apakah ada pesan tersendiri nih bagi masyarakat yang saat ini masalahnya dan tantangannya ini dengan kabel spaghetti ini, bagaimana Mas? Ya, untuk masyarakat memang mereka tidak memiliki kewenangan secara langsung ya. Betul. Untuk melakukan pembenahan dan lain-lain, karena memang itu tanggung jawabnya si provider. Masyarakat ini kan sebetulnya sudah bayar, mereka sudah bayar menikmati, pajak, betul, sudah bayar pajak. Itu harusnya tidak ada masalah dari sisi layanan publik. Betul. Ketika di daerahnya terjadi kabel semraut yang sampai mengganggu jalan, menjuntai ke tanah dan lain sebagainya, itu masyarakat harus lapor kemana, Mas? Kelihatannya ada e-lapor ya di masing-masing kabupaten kota gitu kan, atau hotline di pemerintah Kota Banjarmasin juga cukup aktif ya kan, di Instagram dan lain-lain. Oke, jadi langsung saja sampaikan ya. Iya, betul. Ketika ada kritik dan lain sebagainya. Iya, betul. Terima kasih Mas Nanda atas waktunya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan episode kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.